Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Berjumpa kembali pada katekese kita di tahun 2023 ini. Ini katekese pertama. Semoga di minggu depan sudah bisa lancar. Tetapi puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Dan marilah kita memulai katekese kita, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas karya agung-Mu, maka kami dipertemukan pada hari ini. Semoga apa yang akan kami bahas, apa yang akan kami dengarkan, merupakan suatu tanda rahmat daripada-Mu. Semoga bimbingan dan penyuluhan serta katekese ini mampu membuat kami menjadi pribadi yang bertambah bijaksana di tahun 2023 ini dalam menyikapi situasi yang terjadi, baik di pribadi, di keluarga, di masyarakat, dan negara kami. Berkatilah kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga menjadi suatu tanda rahmat bagi kami untuk memulai karya di tahun 2023 ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Bapak-Bapak yang terkasih, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita. Berjumpa kembali dengan katekese, bimbingan, dan penyuluhan kita pada hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita memulai materi pertama di tahun 2023 ini dengan judul Aku Percaya Kepada Allah. Allah hanya kita kenal dengan iman. Sebab itu, syahadat para rasul dimulai dengan ungkapan Aku percaya kepada Allah. Banyak ahli filsafat telah berpikir dan berusaha untuk mendapat suatu pengertian tentang suatu wujud tertinggi. Mereka berbicara tentang yang mutlak, tentang yang tertinggi, tentang pokok alam semesta. Disangkanya bahwa mereka mendapat pengertian tentang misteri yang kita sebut Allah. Namun, Allah tidak dapat ditangkap dalam pikiran manusia. Hasil pikiran manusia selalu akan merendahkan derajat misteri. Pada beberapa kesempatan di tahun 2021 yang lalu pernah ada yang bertanya, mengapa diungkapkan suatu misteri? Ya, karena Allah itu adalah suatu misteri yang hanya bisa diselami, bisa dipikirkan, bisa diungkapkan dengan iman akan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jadi misteri agung itu adalah tanda karya Allah yang begitu besar, kasih Allah kepada umat manusia, sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan alam semesta ini. Disangkanya bahwa mereka mendapat pengertian tentang misteri yang kita sebut Allah, namun Allah tidak dapat ditangkap dalam pikiran manusia. Hasil pikiran manusia selalu akan merendahkan derajat misteri. Hasil pikiran manusia hanya akan sampai kepada suatu Tuhan semu, pseudo-God. Untuk mengenal Allah, kita hanya dapat melihat kepada Yesus Kristus. Nah, itu jelas. Saya ulangi kembali, untuk mengenal Allah, kita hanya dapat melihat kepada Yesus Kristus. Dialah wahyu Allah. Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Sabda yang menjadi daging. Jadi, untuk mengenal Allah, kita hanya dapat melihat kepada Yesus Kristus. Itu menjadi pegangan dan landasan hidup kita. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, kita dapat melihat kepada Yesus Kristus. Dialah wahyu Allah, dialah sabda Allah. Hanya di dalam diri manusia Yesus Kristuslah Allah menyatakan dirinya kepada kita. Jadi jelas. Hanya di dalam diri manusia Yesus Kristuslah Allah menyatakan dirinya kepada kita. Tidak seorang pun telah pernah melihat Allah.
Putra yang tunggal yang berada dalam haribaan Bapa telah menyatakannya. Yohanes bab 1 ayat 18. Yang berada dalam haribaan Bapa telah menyatakannya. Sekali lagi kita teringat akan ucapan Yesus sendiri kepada orang Yahudi. Suara Bapa belum pernah kamu dengar dan rupanya belum pernah kamu lihat. Sabdanya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Yohanes 5 ayat 37-38. Sesudah peristiwa mengenai perempuan jalang dalam Yohanes 8 ayat 1-12, maka orang Farisi bertanya kepadanya, "Di mana Bapamu?" Lalu jawabnya, "Kamu tidak mengenal aku, demikian juga Bapakku tidak kamu kenal. Andai kata kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapakku juga." Yohanes 8 ayat 19. Jadi misteri agung Allah itu diungkapkan kepada kita, terutama umat Kristiani, sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada umat manusia. Maka kita menjawab sapaan Allah dengan dibaptis. Maka semua orang Kristen yang dibaptis pasti mengenal Allah dalam diri Yesus Kristus. Jadi kalau dia bukan orang Kristen, ya, apapun denominasinya, ya, pasti dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Bapak-bapak yang hadir sekarang, kalau ditanya siapakah Allah, apakah Bapak tidak menjawab Yesus Kristus? Kalau Bapak tidak menjawab Yesus Kristus, berarti sia-sialah iman akan Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, mengenal Allah berarti mengenal Yesus. Mengenal Yesus berarti mengenal Bapa. Mengenal Bapa berarti mengenal Roh Kudus. Mengenal Roh Kudus berarti mengenal Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, pernyataan iman Kristen ini menjadi suatu tanda rahmat bagi kita semua yang telah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan orang tentang Allah dijawab secara gamblang, lugas, tegas dalam diri Yesus Kristus. Andai kata kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapakku juga. Jadi kalau kita tidak mengenal Yesus, kita tidak mengenal Bapa. Kita tidak mengenal Roh Kudus. Kalau kita mengenal Yesus, berarti kita mengenal Bapa dan mengenal Roh Kudus. Karena kita tahu yang bisa ditangkap oleh mata dan panca indera kita dan bisa dilihat, didengarkan, dan itu adalah kesaksian para rasul adalah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Ingat, Allah yang menjadi manusia, bukan Allah dijadikan manusia. Ini yang sering diputarbalikkan oleh orang-orang yang salah pemahamannya. Jadi Allah yang menjadi manusia. Jadi itu harus dipahami Bapak-bapak yang terjadi. Sabda telah menjadi manusia, atau sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Nah, jadi banyak di antara kita bertanya-tanya, tetapi pertanyaan itu dijawab Yesus dengan lugas. Andai kata kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapakku juga. Ya. Yohanes 8 ayat 19. Orang Farisi juga berbicara tentang Allah, tetapi Yesus menjelaskan bahwa mereka berbicara tentang pengertian kosong. Jadi, mohon maaf, orang berbicara tentang Allah tetapi pengertiannya kosong. Tetapi di iman Kristen, iman Kristiani, iman Katolik, berbicara tentang Allah bukanlah sesuatu yang kosong, tetapi sesuatu yang nyata, hidup, tinggal bersama kita. Yang memuliakan aku adalah Bapakku, yang kamu katakan sebagai Tuhan kita. Namun kamu tidak mengenalnya. Yohanes 8 ayat 54. Jelas. Kan tidak mungkin yang memuliakan Yesus adalah Bapa Yesus. Itu bagi orang yang tidak mengenal Yesus. Tetapi Yesus
menyatakan, yang memuliakan aku adalah Bapakku, yang kamu katakan sebagai Tuhan kita. Namun kamu tidak mengenalnya. Yohanes 8 ayat 54. Bapak-bapak yang terkasih, jika Bapak melihat Tuhan sekarang, ya pasti Bapak tidak akan percaya itu Tuhan. Mengapa? Ya, karena Tuhan mewahayukan dirinya hanya dalam diri Yesus Kristus. Jadi, kalau tiba-tiba Tuhan hadir di tengah-tengah bapak-bapak sekalian, lalu berbentuk misalnya, ya, berbentuk seperti seseorang manusia, dan rupanya tidak mirip Yesus, pasti kita tidak percaya itu Tuhan. Mengapa? Ya, karena Tuhan mewahyukan dirinya hanya pada diri Yesus. Ya, ya memang banyak pakar mengatakan Yesus itu betul tidak berambut panjang, dia berambut pendek. Yang dipersoalkan fisik Yesus pula. Berambut panjang lah, berambut pendek lah. Ya. Tetapi gambaran-gambaran rupa Yesus itu ditangkap oleh kesaksian iman para kudus dan terutama para rasul, ya, sebagai bentuk misteri akan Allah. Nah, bapak-bapak hadir sekarang ini kan ingin menggali, memahami misteri akan Allah. Tetapi belum mendapat pengertian hikmat. Mengapa? Karena pikirannya masih terkontaminasi atau, ya, dipengaruhi oleh pikiran-pikiran sesat yang membuat diri kita menjauh dari Allah, dan itulah dosa. Dalam kata-kata perpisahan Yesus bersabda, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa melainkan melalui aku. Jelas, tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Tidak akan mungkin kita bisa sampai ke rumah Tuhan, ke rumah Bapa, ke dalam kerahiman Allah tanpa melalui Allah. Dialah Yesus. Dialah Roh Kudus. Jadi jelas itu. Semua umat, semua makhluk hidup itu harus melalui Yesus, melalui Allah. Kata melalui itu diantar oleh Allah sendiri di rumahnya. Mana mungkin misteri agung yang maha dahsyat, maha suci, maha mulia bisa kita masuki kalau tidak dihantar oleh Yesus sendiri, Allah sendiri, Bapa sendiri, Roh Kudus. Ya. Jadi misteri itu di dalam diri atau jiwa orang Kristen sudah dipahami. Walaupun pada semua orang memahami Sang Pencipta itu, tetapi misteri agung Allah telah diungkapkan dengan nyata dalam diri Yesus Kristus. Jadi berbahagialah orang yang mengenal Allah, mengenal Yesus, dan mengenal Roh Kudus. Lalu kata Filipus, Tuhan, perlihatkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jadi ada seorang rasul yang bernama Filipus, dari 12 rasul itu kan. Jadi Filipus ini adalah rasul yang berani bertanya kepada Yesus karena daripada ragu. Ya. Lalu kata Filipus, Tuhan, perlihatkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus menjawab Filipus, sudah sekian lama aku tinggal bersamamu, belumkah kamu mengenal aku? Orang yang melihat aku, melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 8-9. Jelas di situ, orang yang melihat aku, melihat Bapa. Jadi bapak-bapak yang terkasih, jika kita meninggal dunia, kita berjumpa dengan Yesus, ya berjumpa dengan Bapa. Jadi kalau mau melihat Bapa, melihat Allah itu, melihat Allah dalam wujud manusia. Karena tidak akan mungkin bisa melihat Allah dalam wujud roh yang maha dahsyat itu. Musa saja menggambarkan Allah itu, ya, bernyala-nyala, ya, seperti lidah api, kata Musa. Mengapa Musa harus menggambarkan sosok Allah seperti itu? Supaya orang Israel, ya, tidak banyak bertanya. Kalau digambarkan, oh Allah itu punya kaki, oh Allah itu wajahnya seperti ini. Orang Israel itu kan tegar tengkuk, ya, percaya kalau sudah ada yang menjadi korban. Ya, kita ingat dulu anak lembu emas yang dibuat
ya, dipaksa Harun untuk membuat itu dan menyembah itu, ya kan? Karena bangsa Israel itu percaya, ya, akan iman atau ajaran-ajaran kepercayaan lain, karena mereka kan sudah hidup di Mesir. Jadi dia membuat anak lembu emas itu untuk menggantikan Allah yang tidak dapat terselami oleh pikiran, yang transenden. Sehingga apa yang terjadi, ya kan? Mereka menggeser Allah dengan patung binatang yang namanya lembu. Binatang itu kan diciptakan pada hari keberapa? Ya. Ada yang membuat rupa Allah seperti matahari. Padahal matahari, bintang, dan bulan itu, ya, diciptakan oleh Allah. Nah, jadi gambaran Allah itu, ya, diberitahukan kepada umat, terutama umat Israel itu sudah gamblang sebenarnya dalam perjanjian lama. Kalau kita baca kitab Kejadian itu Allah berjalan-jalan. Jadi Allah itu memiliki kaki. Ya kan? Tidak mungkin Allah mengambang. Memang dalam kitab Kejadian juga roh Allah melayang-layang. Ya, tetapi di Taman Eden itu dijelaskan, ya, Allah berjalan-jalan. Atau sama seperti Samuel. Ya. Samuel. Ya Bapak, ya kan? Lalu dia pergi ke situ. Dan atau sebenarnya sudah dijelaskan pada saat, ya, Yakub bergulat dengan Allah. Nah, kan tidak mungkin Yakub bergulat dengan roh, bergulat dengan Allah dalam rupa manusia. Ya, maka namanya dirubah menjadi Israel. Jadi sebagai orang Kristen, kesaksian kitab suci itu jelas menggambarkan rupa Allah, bentuk Allah yang luar biasa dari kitab Kejadian sampai Wahyu sebenarnya. Ya. Tetapi apakah kita menerima itu sebagai iman kepercayaan? Kalau kita dibaptis, berarti kita membuka diri untuk menjawab iman kepercayaan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tegas benar ucapan kitab suci bahwa pengetahuan kita tentang Allah hanya timbul dari pengenalan Yesus Kristus dalam iman. Jelas. Untuk mengenal Allah, berarti kita harus beriman. Bagaimana orang beriman? Maka percakapan Nikodemus dengan Yesus itu, bagaimana aku dilahirkan kembali? Ya, jawaban Yesus jelas. Ya, orang yang dibaptis itu akan lahir kembali. Maka seseorang yang dibaptis itu, dia boleh menyebut Tuhan itu Bapa, lalu menjadi murid-murid Kristus, menjadi kenisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh karunia keselamatan. Karena apa? Karena mengenal Allah. Ya. Jadi rupa Allah, gambaran Allah itu hanya melalui iman. Yesus Kristus adalah jendela bagi kita untuk melihat Allah. Jadi kalau ingin melihat Allah itu jendelanya itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini ungkapan iman yang luar biasa. Jadi kalau bapak-bapak ingin melihat seseorang itu kan, pastilah lewat jendela. Ya kan, tidak mungkin langsung mau lihat orang buka pintu, lama. Ya. Tetapi jendela itu membawa kita memahami siapakah Allah itu. Dalam manusia Yesus Kristus, Allah adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah itu. Jadi Allah memberkati, menyertai, dan melindungi kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah berada di pihak kita, siapa berani melawan? Nah, itu. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernyataan akan diri Allah diungkapkan dalam diri Yesus. Dan Allah itu beserta kita, Roh Kudus. Oleh karena itu kita mengenal Allah sebagai cinta kasih untuk kita. Deus Caritas Est, Allah adalah cinta. Di dalam putranya Yesus Kristus, Allah memberikan dirinya kepada kita. Yesus bersabda kepada Nikodemus
Demikianlah Allah telah mencintai dunia sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya segala orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mempunyai kehidupan yang kekal. Jadi inilah pernyataan iman yang diungkapkan oleh Yesus kepada Nikodemus, dan Nikodemus menjadi mengerti, memahami. Dan Nikodemus adalah salah satu murid yang menurunkan Yesus dari salib bersama Yusuf dari Arimatea. Karena akibat firman dan sabda Allah yang diungkapkan oleh Yesus, demikianlah Allah telah mencintai dunia sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya segala orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jelas di situ digaris bawahi, supaya orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ya, saya ulangi berkali-kali, supaya orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Jadi bagaimana mau percaya kepada Yesus? Ya harus dibaptis, wajib dibaptis. Nah, baptis itu kan dalam pertemuan beberapa tahun yang lalu sudah saya coba ungkapkan, jelaskan. Ada baptis secara normal, baik baptis bayi atau baptis dewasa. Ada baptis darurat, ada baptis kerinduan, ada baptis darah. Ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana seseorang yang belum dibaptis secara normal, tetapi dia percaya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Itulah misteri agung Allah, hak Allah. Ya. Orang itu baptis kerinduan. Ada baptis darah. Seseorang yang percaya kepada Tuhan dan memberikan nyawanya untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Nah, itu jelas. Bapak-bapak yang terkasih, misteri agung Allah itu diungkapkan dengan begitu rupa kepada umat manusia, tetapi dengan gamblang dinyatakan kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 23, Yesus berdoa, Bapa, Engkau telah mengutus aku dan telah mencintai mereka, sebagaimana Engkau telah mencintai aku. Pertanyaan lagi, ya kan? Kok Yesus Allah berdoa kepada Allah? Aneh itu iman orang Kristen. Harus dipahami kontekstasinya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Teladan Yesus itu dicontohkan kepada umat manusia supaya umat manusia berdoa kepada Bapa. Maka doa itu jelas, Bapa kami yang ada di surga. Jadi kalau kita berdoa jelas, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ya. Itulah misi Yesus. Ya. Tetapi di antara kita mungkin tidak memahami itu sebagai suatu misteri agung. Mungkin hanya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, kan begitu. Kan dalam peristiwa Natal itu dirayakan. Ya, Yesus yang lahir. Kemudian dalam pesta Epifani, pesta penampakan Tuhan, ya, atau pesta Tiga Raja, bagaimana seluruh umat manusia itu, Tiga Raja itu kan menyimbolkan orang yang tidak bersunat, atau kalau orang Yahudi menganggapnya sebagai kaum kafir, yang diundang Yesus untuk menjawab cinta Allah itu, berarti semua umat manusia itu diundang untuk memuliakan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, ya kan? Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jelas. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ya dalam masa Advent kan seperti itu. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran itu menjadi suatu yang nyata.
Lalu dijelaskan lagi, ya. Karena melihat Yesus Kristus, Santo Yohanes mengatakan dengan singkat dalam suratnya, Allah adalah cinta kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 26. Bahwa Allah adalah cinta kasih hanya tampak kepada kita dalam diri Yesus Kristus. Yesus tidak menuntut sesuatu pun bagi dirinya, tetapi hanya bagi Bapa. Tugasnya di dunia tidak lain daripada menjadi gambaran Bapa dan pantulan wujudnya. Ibrani 1 ayat 3. Aku telah datang bukan untuk memenuhi kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Maksud Yesus hanyalah bahwa dirinya mendekatkan Allah kepada manusia. Yesus tidak mencari hormat bagi dirinya, tetapi hanya bagi Bapa. Yohanes 7 ayat 18. Sebab ajaran Yesus bukan dari dirinya, tetapi hanya dari Bapa. Yohanes 7 ayat 16. Sebab itu Yesus menyebut dirinya terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Orang Farisi menuntut pertanggungjawaban, Yesus hanya menjawab dengan kesaksian Bapa. Yohanes 8 ayat 17. Ketika mereka bertanya, di mana Bapamu? Lalu jawabnya, kamu tidak mengenal aku sebagaimana kamu tidak mengenal Bapakku juga. Andai kata kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa juga. Ucapan itu penting. Orang Farisi menduga bahwa mereka mengenal Allah dari perjanjian lama. Yesus menegaskan bahwa pengetahuan itu sia-sia apabila mereka tidak mengenal dirinya. Jadi penegasan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu kepada orang Israel jelas. Pengetahuan itu sia-sia saja. Karena pengetahuan itu harus dijawab. Dan jawabannya ada pada diri Yesus Kristus. Putra tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang dibuatnya hanyalah apa yang dilihatnya dibuat oleh Bapa. Itulah yang disebut dalam surat Santo Paulus, kenosis, penghampaan diri, dalam Filipi 2. Yesus mengosongkan dirinya, ia mengosongkan diri dari dirinya sendiri, dan demikian ia menyatakan dan memperlihatkan Allah. Jadi ada istilah kenosis, penghampaan diri. Hal itu dilakukannya dalam penyerahan diri yang mutlak bagi manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia, dialah Yesus Kristus, Immanuel, Mesias. Dia menyerahkan diri yang mutlak bagi manusia. Mutlak, sepenuhnya. Melakukan kehendak Bapa baginya berarti supaya tidak ada seorang pun yang diberikan kepadanya binasa, melainkan mempunyai kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 39. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Allah menyelamatkan manusia. Jadi sang juru selamat itu, Alfa dan Omega itu, ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya berbicara tentang Allah yang menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau kita baca satu perikop kitab suci itu, semuanya ya mewujudkan kehendak Allah, yaitu Allah yang menyelamatkan umat manusia. Pernyataan Allah sampai pada puncaknya ketika Yesus menderita dan mati di salib. Yesus yang disalibkan adalah pernyataan Allah yang benar. Penyerahan diri yang mutlak bagi manusia adalah cinta kasih sampai batas penghabisan. Titik darah penghabisan. Justru di salib itu Yesus dapat berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Pernyataan ini adalah iman yang luar biasa yang disampaikan Yesus kepada kita, dan kita menerimanya sebagai suatu anugerah iman, rahmat, tanda keselamatan dari Allah. Berbicara tentang Allah bukan berarti menyelidiki yang maha tinggi, atau secara filsafat menyelidiki pokok-pokok alam semesta.
bagaimana kita dapat mengenal Allah? Santo Yohanes mengatakan, kita harus hidup seperti Yesus telah hidup. Lalu diberinya perintah baru, cinta kasih akan saudara-saudara. 1 Yohanes bab 2 ayat 6 sampai 7. Seluruh suratnya mengulang-ulangi perintah itu. Cinta kasih membantu saudara dalam penderitaannya. 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 8. Hal itu menyatakan bahwa semua orang yang mencintai dilahirkan dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saya ulangi, semua orang yang mencinta dilahirkan dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang tidak mencinta tidak mengenal Allah sebab Allah adalah cinta kasih. Nah, jadi kalau kita benci dengan orang, kita tidak cinta, berarti tidak mengenal Allah. Kalau kita melakukan perbuatan jahat, itu kan kita tidak cinta. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Terkadang hidup kita memang sering dirongrong oleh, kan ada 3 oknum yang merongrong kita dalam beriman. Yang pertama adalah dunia. Yang kedua adalah iblis, yang ketiga adalah hawa nafsu. Itu yang merongrong iman kita. Kita harus berusaha hidup seperti Yesus, yaitu ada dan hidup untuk orang lain. Kita melihat kesusahan hidup orang di sekeliling kita, orang sebangsa kita, orang sedunia. Kalau kita mengosongkan diri untuk sesama, kita mengenal Allah. Sebab dialah cinta kasih. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus berusaha hidup seperti Yesus, yaitu ada dan hidup untuk orang lain. Kita melihat kesusahan hidup orang di sekeliling kita, orang sebangsa kita, orang sedunia. Kalau kita mengosongkan diri untuk sesama, kita mengenal Allah sebab dialah cinta kasih. Maka implementasinya atau contohnya adalah kehidupan kita yang penuh cinta kasih, dimanapun kita berada. Sadari itu sebagai suatu bentuk cinta kasih Allah.